Akhir-akhir ini gue banyak lihat berita di media sosial. Ada banyak sekali ormas yang mengganggu investasi di Indonesia. Dan di video kali ini kita bakal bedah tuntas bagaimana ormas itu ngerugiin ekonomi Indonesia. Gue Anwar dan mari kita belajar bagaimana cara anak muda berguna bagi negara. Dulu ketika ormas itu terbentuk, akarnya adalah perjuangan, akarnya adalah perlawanan melawan penjajah, perlawanan melawan PKI. Dan kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi coba kita lihat sekarang. Kalau dengar kata ormas itu yang ada di kepala itu ya hajatan, parkiran, jalanan, pengamanan proyek, sampai intimidasi ke pedagang kecil. Kenapa bisa sejauh ini? Karena banyak sekali oknum yang menyalahgunakan dan mementingkan kepentingan perut mereka sendiri. Secara hukum sebenarnya diatur ya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Di situ tertulis di pasal 59, ormas itu dilarang melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, dan melakukan kegiatan yang jadi tugas penegak hukum. Dengan ancaman yang kemudian dijelaskan pada pasal 82A, yaitu pidana penjara hingga seumur hidup. Tapi faktanya itu berbanding terbalik. Karena hari ini kita mengenal ormas itu sangat lekat dengan premanisme. Dan ironisnya lagi, banyak sekali anak-anak muda yang ikut menggantungkan hidupnya di sini. Karena apa ya? Karena lapangan kerjanya itu sangat terbatas. Jadi ketika ekonomi sulit ditambah lapangan kerja yang sangat terbatas, maka ormas itu menawarkan identitas dan proteksi. Karena masuk ormas itu ya berarti kita punya keluarga yang bakal belain kita dalam posisi apapun. Dan kita dapat akses ke ekonomi jalanan. Makanya hari ini kita kenal dengan istilahnya jatah preman yang kemudian dibungkus dengan istilah uang koordinasi. Data dari berbagai riset sosial itu menunjukkan bahwa di daerah perkotaan, ormas itu menguasai hampir 60-70% sektor keamanan informal. Ini duit gede guys, karena uang ratusan sampai miliaran rupiah per bulan itu cuma dari parkir dan perlindungan ruko. Mungkin ya ini alasannya. Kenapa ekonomi Indonesia itu nggak tumbuh 8%? Kenapa investor asing itu enggan untuk ke Indonesia dan memilih Vietnam? Karena banyak banget tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum ormas yang itu mengganggu investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Data dari Himpunan Kawasan Industri yang nyebutin bahwa potensi kerugian akibat gangguan ormas itu mencapai ratusan triliun rupiah. Dan aksi-aksi seperti ini juga bisa menyebabkan biaya investasi itu membengkak mulai dari 15-40%. Ya bayangin aja, ada investor mau masuk ke Indonesia, kemudian ada uang koordinasi 15-40%. Padahal kan di awal kita udah hitungin biaya-biaya, tapi ada uang-uang tambahan yang nggak jelas gitu. Jadi ya siapa yang mau investasi di sini? Coba lihat kejadian di Cilegon tahun 2025. Proyek strategis nasional, pembangunan pabrik kimia raksasa senilai 15 triliun rupiah, itu sempat terganggu karena oknum ormas itu minta jatah ke proyek tanpa tender. Dan gak cuma itu, ada juga pabrik mobil listrik di Subang yang sempat kena gangguan ormas. Dan hal seperti ini sebenarnya membahayakan, karena para investor itu bukan hanya melihat dari pajaknya, bukan melihat dari upah para buruh yang murahnya, tapi bagaimana kepastian keamanannya supaya mereka berbisnis di sini bisa tetap aman tanpa gangguan yang gak jelas gitu. Dan ketika mereka terganggu dan enggan masuk ke Indonesia lagi, maka ya yang rugi siapa? Ya masyarakat secara luas, karena lapangan kerja yang seharusnya ada itu bakal hilang. Ketua Umum Apindo Cynthia Kamdani itu bilang ekonomi kita dalam ancaman kalau premanisme ini nggak dibersihkan. Apalagi kita lagi bersaing dengan tetangga-tetangga kita, Malaysia, Thailand, sampai Vietnam, yang lagi merangkak maju dalam hal industrialisasinya. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka bisa seberani itu? Di mana polisi, di mana pemerintah,
Dulu buat ngebubarin ormas itu pemerintah harus lewat pengadilan, prosesnya bertahun-tahun. Nah, tapi sekarang lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, itu bisa langsung nyambut status hukum ormas kalau dianggap melanggar Pancasila. Tapi masalahnya bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Karena ngebubarin ormas itu gak gampang. Mereka itu banyak akal-akalan. Ketika satu ormas itu dibubarin, katakanlah ormas X dibubarin hari ini. Nah, besok itu ada muncul lagi ormas Y dengan anggota yang itu-itu aja sama kayak ormas yang itu. Nah, modus seperti ini yang susah karena secara hukum negara itu nggak bisa ngelarang orang untuk berkumpul. Jadi pembubarannya hanya sekedar seremonial tanpa efek jera yang nyata. Alasan selanjutnya adalah penegakan hukum yang tumpul. Karena di banyak kasus, ketika satu ormas itu bermasalah, yang dilakukan polisi itu yang memediasi. Kenapa? Karena ada risiko eskalasi massa yang besar. Polisi ini sering main aman dengan alasan menjaga stabilitas wilayah. Jadi kalau hukumnya tajam ke bawah dan tumpul ke seragam, lalu apa solusinya? Apakah kita harus pasrah dan terus-terusan menormalisasi ini? Jadi sampai kapan kita harus maklum sama perilaku ormas yang menyimpang? Jujur ya, kita nggak bisa terus-terusan nunggu buat pemerintah untuk tegas. Yang bisa kita lakuin adalah stop untuk menormalisasi ini. Secara ekonomi, ormas itu hidup dari inertia. Jadi rasa malas kita buat berurusan sama masalah. Kita lebih milih bayar 50.000 atau 100.000 daripada ribut atau lapor polisi. Tapi sadar gak? Kalau kita bayar, itu malah kita investasi biar mereka makin kuat. Kemudian kita juga bisa ngelakuin digitalisasi. Kenapa ormas itu benci sama sistem parkir digital? Karena itu bisa nutup keran duit mereka. Di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, ditegesin kalau retribusi itu harus masuk ke kas negara lewat Dinas Perhubungan. Walaupun di beberapa tempat itu mendapatkan pertentangan yang besar, tapi ini adalah langkah yang bagus untuk menghilangkan praktek ilegal seperti ini. Dan selanjutnya kita juga butuh aturan yang gak hanya berfokus pada ideologi, tapi juga pada perilaku atau behavior. Negara harus berani bikin daftar hitam atau blacklist ke ormas yang anggotanya terlibat di pidana ataupun pungli secara sistematis. Dan ya sisi gelapnya, banyak ormas yang masih dapat suntikan dana dari pemerintah daerah lewat dana hibah. Ini aneh kan? Kita bayar pajak, pajaknya dikasih ke ormas lewat hibah. Terus ormasnya malah kita lagi di jalanan. Adanya ormas itu sebenarnya bagus kalau fungsi dan tujuan yang ada di dalam undang-undang itu dilaksanakan. Tapi kalau banyak oknum ormas yang berbau premanisme, ini yang salah. Ormas itu ngerugiin ekonomi Indonesia kalau cara mainnya seperti ini. Gue cuma pengen bilang untuk jangan takut untuk lapor. Atau kita bisa manfaatin sosial media. Karena di era sekarang, viralitas itu lebih ditakuti daripada surat somasi. Gimana pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar.